Coba Pak Yayat komentar. Nah, ini menarik. Secara ekonomi regional, sebetulnya pembangunan Kalimantan dengan Jawa itu ada namanya kebocoran regional. Gini, Kalimantan ada proses input-output secara ekonomi itu terhisap ke Pulau Jawa. Contohnya begini, ketika kita akan berinvestasi kelapa sawit, bibitnya, orangnya, mesinnya dari Jawa. Nah, ketika pekerja di Kalimantan, pekerja dari Jawa itu mendapatkan pendapatan, dikirimnya ke Jawa. Kemudian ketika hasil sawit itu diolahnya di Jawa. Produknya di Jawa. Dikembalikan, akhirnya dibeli di Kalimantan, pendapatannya kembali ke Jawa. Jadi ini ada kebocoran regional. Maka dikatakan 60% ekonomi Indonesia itu terserap di Jawa semua. Nah, diharapkan dengan adanya pemindahan ini ada semacam kota utama yang mampu mengenerate pertumbuhan infrastruktur. Ini Pak, maaf ya, kan yang PNS ya ANS sekarang istilahnya. ASN ya. ASN-nya kan pindah ke ASN itu bertahap. Kan dari Jawa, Pak. Iya. Iya kan? Bocor juga dong. Iya, kebocoran kan ada bininya di sini, ada ininya di sini kan. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada hal yang menarik, munculnya aglomerasi perkotaan, Pak. Jadi selama ini aglomerasi itu apa bahasa Indonesia? Ada penyatuan kerjasama antar kota itu. Mohon maaf ya. Sementara di Kalimantan interkoneksi antar kota kan masih lemah. Jadi misalnya Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda terinterkoneksi dengan jaringan kereta api atau jalan, itu akan mempercepat pertumbuhan dan distribusi barang. Dan industri akan masuk ke sana atau kegiatan lain. Jadi Kalimantan tuh dengan kekuatan misalnya pertambangannya, kelapa sawitnya maupun resource-nya dari hasil kehutanan bisa membuat industri pengolahan. Mbak Ridwan seoptimis ini pindahan ini? Enggak. Kenapa kan ini aja diskusi aja umurnya udah 15 tahun ya kan. 20 ya. Jadi enggak. Kenapa? Jadi sebagai satu intellectual exercise nggak apa-apa lah ya. Daripada kenapa Anda tidak seoptimis Bapak tiga ini? Enggak, karena pertama ya, ketika ditetapkan Batavia sebagai ibu kota, itu kajiannya pertama ibu kota itu harus dekat pelabuhan. Ya, itu betul. Ibu kota itu harus dekat tourism. Maka dicalonkanlah Makassar. Di situ ada tourism, ada pelabuhan, dan Medan juga ada tourism, ada pelabuhan. Juga Jakarta ada pelabuhan, tourism itu waktu masih di Tangerang, ya kan, tempatnya. Tapi kemudian diputuskan ini dikaji. Kan ibu kota kan baru setelah Netherlands Indi pada waktu VOC kan belum ada ibu kota. Dan walaupun kemudian ketika Dendels datang dia tidak pindahkan kotanya, dia geser lokasinya. Dari utara digeser ke sekitar Gambir, kan begitu. Lalu kemudian yang disinggung tadi Baiton Sorak. Baiton Sorak itu Bogor itu pernah dipakai untuk gubernur jenderal di situ, ya kan? Tapi nggak terlalu efektif juga, Pak. Kalau pindahnya juga dekat pelabuhan mesti bisa kan? Aman toh? Misalkan di Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak. Tapi bukan Palangkaraya. Anda bisa menerima itu sebagai sebuah solusi yang baik untuk pemindahan itu. Balikpapan. Ya kan mesti ada kajian. Belanda aja bikin kajian pernah itu abad 19. Kenapa harus nunggu Belanda yang mengkaji sih? Orang Indonesia hebat loh. Iya. Jadi gini, misalnya ada dua hebat orang Indonesia dalam arti kata betah. Ngomong beginian 15 tahun. ini tim kampanye bisa jawab nih mestinya. Coba. Iya, itu ada begini, menurut saya memang komitmen ini harus dijalankan. Jangan terlalu panjang lagi wacanakan. Bapak setuju nggak? Jangan umurnya sampai 25 tahun, 30 tahun. Ini Pak, dulu Belanda itu melibatkan rakyat. Jangan salah ya. Ketika Jakarta itu menerima Jakatera, Land of Power, kemudian jadi Jakarta Metathesis, itu diganti dengan Batavia, itu ada protes besar di Jakarta. Bapak bisa baca Batavia dari Daan, itu 1623 terjadi protes sebetulnya besar. Pak Presiden pun membuka melalui netizen itu ya. Nah ini juga harus agar lebih seru lagi. Satu lagi yang harus dipertimbangkan adalah jangan sampai kejadian seperti Malaysia juga terulang. Malaysia itu dari KL ke Putrajaya, itu juga sempat terhenti gara-gara krisis kan. Jadi nggak langsung dia buka loh di Putrajaya. Sudah bagus. Ya kalau sekarang udah bagus sudah jalan, dan itu juga nggak terlalu jauh. Artinya bandaranya tetap bisa KLIA, bisa
Kuala Lumpur International Airport, tidak membangun bandara baru. Sekarang coba kalau misalnya harus membangun bandara baru misalnya di Sepinggan. Tapi nggak ada pelabuhan atau di Cilikriwut. Nggak ada. Putrajaya nggak ada. Memang Malaysia, kan dekat dengan KL. Kan dekat juga dengan pelabuhan. Jadi masih bisa Kalau ini misalnya jalan tol ke pelabuhan. Contoh Palangkaraya. Ini kan kenapa Palangkaraya menjadi menarik, tapi sebenarnya banyak kendalanya juga gitu loh. Jadi nggak setuju juga. Demokrat nggak setuju juga. Baik, kita harus objektif, pilih yang benar baik lah. Jangan sampai memutuskan tapi nanti dikoreksi tapi lagi. jangan terlalu lama. Kita break dulu. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi karena kita juga perlu dengar ada suara-suara publik juga. Kita dengarkan bersama-sama setelah pariwara berikut ini.